Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dengan NIM 1909103002076, asal dari Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video tentang video review tugas mingguan gerakan sosial yang keempat. Baik, langsung saja yang pertama, bab 1, pengantar. Internasionalisme sosialis tentunya harus menjadi keyakinan yang benar jika ia telah bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisinya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah ketidakmampuannya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan yang menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme, memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan internasional, membuat Ignacio Ceylon dan Andre Philip berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang begitu sukses seperti nasionalisasi sosialisme. Ketika berbicara tentang sosialis internasional, komunis, sosialis internasionalis yang kecewa, dan sosial demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara aspirasi internasionalis dan realitas nasional. Seperti yang terjadi, sejarawan politik meminjam konsep dan kerangka kerja politisi kontemporer sebagai alat heuristik seperti yang terjadi dalam sejarah lama sosialis internasional oleh Braunthal, sekretaris pertama sosialis internasional. Sasom berargumen bahwa sosialis internasional tidak melakukan hal selain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah memiliki. Buku ini mengadopsi pendekatan serupa untuk menjelaskan fungsi sebenarnya dari internasionalisme sosialis, mengapa ia bertahan begitu lama, apa manfaat dan bahaya yang ditanggungnya, dan bagaimana pengaruh dan terhadap kehidupan partai-partai nasional. Ketika kaum sosialis membuang konvensi lama dan bereksperimen dalam bentuk-bentuk baru kerjasama internasional, menetapkan aturan formal dan informal internasionalisme sosialis. Roots dan Marx membedakan antara jaringan isu yang merupakan aliansi longgar dan sementara para aktor yang berjuang untuk tujuan terbatas dan komunitas kebijakan yang anggotanya berbagi nilai dan pandangan. Sementara sosialis internasional lebih dekat dengan komunitas kebijakan, lebih baik dikatakan bahwa para anggotanya memiliki komitmen ideologis untuk menemukan kesatuan ideologis. Bahkan ketika pandangan mereka berbeda, kohesi komunitas itu diberikan oleh rasa persaudaraan. Artinya masing-masing pihak mengakui yang lain sebagai anggota yang setara dari keluarga yang sama atau cabang dari gereja yang sama. Bab 2. Dari internasional lama ke internasional baru. Internasionalisme 1940 ke 1945. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Pecahnya internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional atau LSI adalah sebuah lelucon lama yang gagal menyelesaikan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk mengatasi masalah lama dan baru. Beberapa ciri yang menentukan dari sosialisme
internasional muncul atau menjadi menonjol pada periode ini. Kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah fitur yang paling menonjol dari perang dan periode pasca perang. Sentralisnya adalah gerakan sosialis internasional berlangsung selama dua dekade, seperti yang dikatakan seorang sekretaris sosialis internasional, Jan Zek. Sosialis internasional itu seperti burung dengan sayap kanan dan sayap kiri, tetapi Inggris selalu menjadi kepala dan tubuh. Kegagalan mereka untuk melawan Nazisme mendiskreditkan sosialis Prancis dan Jerman yang telah menjadi partai dominan di masa lalu, sementara oposisi Partai Buruh terhadap peredaran dan kontribusinya terhadap perang memberinya prestis yang besar. Itu juga bisa menggunakan jasa mesin negara yang kuat dengan pengaruh internasional. LSI dimasukkan untuk menjadi instrumen kerjasama bagi semua sosialis di luar komitmen, sedangkan Inggris dan sekutunya menginginkan kondisi yang ketat dan definisi sosialis yang lebih ketat. Kebangkitan fasisme dan kehancuran hampir semua partai sosialis melengkapi delegitimasi kepemimpinan sosial demokrat dan membuka pintu bagi generasi pemimpin yang baru. Yang pengalaman formatifnya adalah perang segera setelah Perang Dunia Pertama ada dua internasional sosialis, kira-kira sesuai dengan dua blok. Internasional kedua lahir kembali di Bern pada tahun 1919 dan Uni Wina. Sementara Partai Buruh memiliki peran utama dalam membangun kembali Bern Internasional. Kaum Sosialis Austria memimpin persatuan Wina yang mencakup partai sosialis serta menolak patriotisme sosial dan berjuang untuk kesatuan internasional sosial dan komunis. Bab 3. Partai dan rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Gerakan Sosialis Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Bab ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional penuh waktu, tetapi seringkali seorang anggota pemimpin, apakah seorang sub pemimpin atau pemimpin utama yang bertanggung jawab. Beban kerjanya berat, mempelajari pertanyaan internasional, menjaga korespondensi, menghadiri konferensi dan pertemuan di luar negeri, mempertahankan kontak langsung dengan pemimpin partai. Sebaliknya kantor memiliki banyak aset seperti prestisi, kontak internasional, akses istimewa ke kepemimpinan partai, pengaruh pada keputusan politik dan pengalaman internasional dengan asumsi tanggung jawab bisa menjadi awal dari karir yang cemerlang. Seperti halnya bagi Dennis Hurley yang mengatakan ini adalah pekerjaan yang terbaik yang pernah saya miliki. Sejarah Partai Buruh memengaruhi orang-orang dan lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan persaudaraan internasionalnya. Setelah Perang Dunia Pertama, dua pemimpin Partai Buruh, Ramsay MacDonald dan Arthur Henderson, berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan yang terputus akibat perang dan membangun kembali internasional partai dan mengontrol informasi yang mereka terima. Gillis memainkan pengaruh yang menentukan pada internasionalisme sosialis. Seperti disebutkan, Gillis mengedarkan dokumen yang menuduh SPD
dengan nasionalis dan dikompromikan dengan Nazisme. Menjelang akhir perang, Dalton menoleh pengaruh yang menentukan di NDC dan komitenya berkat ketidakhadiran sementara Morrison. Karena tawaran yang gagal untuk menjadi bendahara partai, Dalton menambahkan bobot pada garis anti Jermannya dengan memanfaatkan persetujuan Komite Dallas. Tetapi dia juga membuat banyak konsensi ke kiri dan partai-partai konstituen. Dia membuat komitmen untuk kerjasama sosialis internasional lebih eksplisit. Dia mendapatkan persetujuan prinsip delegasi ke Moskow. Bab 4, Partai Buruh dan Eropa Timur, sosial demokratik dibalik tirai besi. Di akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh pengalaman masa perang dan tirai besi yang jatuh dengan cepat melihat Eropa Selatan, Eropa Katolik, dan Eropa Timur sebagai alien. Jika tidak bertentangan sampai tahun 1948, sosialis sayap kiri dan sayap kanan percaya bahwa mereka semua berasal dari gerakan yang sama dan mereka harus menang atas yang lain, bukan menyiapkan mereka secara politik di Eropa Timur secara fisik, sambil menghindari kecaman moralistik atas oportunisme. Memahami sejarah Eropa Timur membutuhkan penekanan baik bagaimana perang dan rekonstruksi memberikan kesempatan kepada para bidat sebelum perang dan kaum muda yang bergerak ke atas untuk memajukan karir dan cita-cita mereka. Sosialis memiliki kesan yang mungkin benar bahwa kelas-kelas lain tidak sosialis atau demokratis. Selain itu, kaum sosialis seperti halnya politisi dan diplomat barat lainnya percaya bahwa komunis tidak dapat memerintah sendirian dan Stalin akan dipaksa untuk berkompromi untuk menjaga keamanan Soviet. Komunis dan polisi rahasia khawatir tentang penjabat sosialis kecil yang mendukung pemogokan spontan. Para pemimpin sosialis tertarik pada politik tingkat tinggi sehingga pengaruh mereka untuk meningkatkan kekuasaan bertindak sebagai mediator dengan Barat. Partai Buruh memahami situasi dan ingin mendorong kontak dengan Barat. Argumennya adalah bahwa PPS di Polandia bukan lagi PPS di Lublin. Karena kaum sosialis lama mengambil ahli partai dari dalam. Partai Buruh Inggris kepada sekelompok perampas yang merugikan kaum sosialis demokratik sejati itu yang mengabarkan perjuangan keras dan sendirian untuk kebebasan, demokrasi, dan sosialisme di Polandia pada Mei 1946. Sosialis Polandia dimiliki mengunjungi Prancis untuk membentuk Komite Persahabatan Prancis-Polandia yang menyadikan sosialis Prancis untuk memutuskan hubungan dengan PPS London dan mendorong Polandia di Prancis, mantan tentara tawanan perang dan imigran untuk kembali ke Polandia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.